الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Kita masuk ayat yang ke-223. Allah Ta'ala berfirman nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Istri-istri kalian adalah ladang untuk kalian, maka silahkan datangi ladang kalian ya bagaimanapun yang kalian mau. Waqaddimu li anfusikum, dan persembahkanlah untuk diri kalian berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya kalian semua pasti akan bertemu dengannya. Dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Sini Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam mengumpamakan istri itu bagaikan apa? Harth, ladang. Iya. Kata Syekh Utsaimin yakni zaujatukum mawdhi'u harthin lakum kama takunul ardu harthan lizari' yabuthu fiha al-hab ya fayakhrujul habbu wa yanmu wa yuntafa'u bih. Artinya ya, istri-istri kalian itu tempat kalian berladang, tempat kalian menanam benih. Ya, sebagaimana halnya ladang, ya, petani itu menanam benih-benih padi yang kemudian mengeluarkan apa? Tanaman. Nah, demikian pula, ya, Allah Subhanahu wa taala di sini mengumpamakan istri itu bagaikan apa? Ladang. Lalu Allah mengatakan silahkan kalian datangi ladang kalian sesuai dengan kemauan kalian selama pada kemaluannya. Iya, bukan pada duburnya, karena pada dubur itu perkara yang diharamkan dalam syariat. Iya. Allah mengatakan muqaddimu li anfusikum. Qaddimu li anfusikum artinya persembahkan untuk kalian, untuk keselamatan kalian, ya berupa ketaatan. Kata Syekh Utsaimin yakni at-ta'at, yaitu berupa ketaatan. Wa ma yanfa'una 'indallahi 'azza wa jalla. Demikian pula apa saja yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa inna ma qala dzalika ba'da dzikri ityanin nisa. Kenapa Allah sebutkan ini setelah menyebutkan mendatangi istri? Ya, setelah Allah menyebutkan silakan kalian setubuhi istri kalian, ya sesuai yang kalian mau silakan. Lalu Allah mengatakan waqaddimu li anfusikum. Apa maknanya? Apa maksud yang Allah inginkan? Kata beliau hatta la nanshagil biha ula'in nisa an taqdimi ma yanfa'una yaumal qiyamah. Itu supaya kita tidak disibukkan oleh hanya mikirin jima aja. Ya. Sehingga akhirnya kita pun melupakan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Wa min at-taqdim lin-nafs an yabtaghi al-insan bi ityani ahli tahsina farjih. Di antara ya tujuan daripada menikah bersetubuh jima dengan istri kalian apa itu? Ya supaya apa?
ya, yaitu supaya terjaga kemaluan kalian dan terhindar dari perbuatan zina. Ya. Kemudian Allah mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquh, dan ketahuilah bahwasanya kalian pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah mengingatkan ya akhwat Islam, ya, agar kita ya betul-betul mempersiapkan diri dengan banyak ketaatan. Jangan sampai kita mikirinnya seputar kemaluan dan perut aja, tapi kemudian kita melupakan diri untuk ya berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annan nisa harthun lirijal, bahwa istri itu adalah merupakan ladang ya untuk laki-laki. Wa minha, faidah yang kedua, anna rajul hurrun fil harth, bahwa seseorang laki-laki atau suami itu bebas ya dalam menggunakan ladangnya. Insya'a fa'al wa insya'a lam yaf'al, jika ia mau ya ia bisa bercocok tanam, jika ia tidak mau maka ia tidak lakukan, enggak apa-apa. Lakin alaihi an yu'ashira zaujatahu bil ma'ruf, akan tetapi kewajiban dia adalah mempergauli istrinya dengan yang ma'ruf. Ya, fi kulli ma yu'amiluha bihi, dalam setiap muamalahnya dengan istrinya tersebut. Iya. Artinya akal Islam, maksud beliau bukan artinya suami akhirnya tidak memberikan nafkah yang sifatnya batin, Mbak. Iya. Tapi maksud daripada ini adalah artinya bahwa ya jima itu ya ketika misalnya seorang suami tidak ada keinginan, atau misalnya belum ada keinginan dan yang lainnya dia lakukan, nggak lakukan, ya nggak masalah gitu loh. Adapun kemudian dia tidak memberikan nafkah batin sama sekali, ini jelas tidak dibenarkan. Iya. Kenapa? Karena itu adalah hak istri. Karena tujuan daripada pernikahan apa? Ya diantaranya adalah untuk tahsinul farj. Ya, supaya ya kita bisa menjaga kemaluan kita dan pandangan kita dan tersalurkan syahwat. Faedah yang ketiga, wa minha annahu yanbaghi lil insan an yuhawila kathratan nasl, bahwasanya seorang insan hendaklah berusaha memperbanyak keturunan, Mbak. Kenapa? Karena Allah di sini mengumpamakan istri bagaikan ladang. Iya. Kalau kita punya ladang, tentu kita akan berusaha untuk memperbanyak tanaman yang kita tanam. Nah, demikian pula di sini Allah mengumpamakan istri itu bagaikan ladang, maka kita berusaha untuk memperbanyak apa? Ya, anak. Iya. Tapi kalau misalnya kita sudah berusaha ternyata tidak diberikan oleh Allah juga, ya sudah, kewajiban kita apa? Sabar. Ya, karena ada sebagian ikhwah ada yang sudah belasan tahun menikah nggak punya anak. Mungkin karena kualitas spermanya yang kurang atau bagaimana. Yang jelas Allah belum takdirkan dia belum punya anak. Allah sudah takdirkan dia belum punya anak. Kewajiban dia saat itu apa? Ya sabar, sambil berusaha terus. Ya. Faedah yang keempat, jawazu ityanil mar'ah fi mahallil harth min ayyi jihah, bolehnya mensetubuhi istri dengan cara apapun selama pada kemaluannya, bukan pada duburnya. Iya. Mau dari depan kayak dari belakang kayak terserah, dari samping kayak terserah, yang penting bukan pada duburnya, karena mendatangi duburnya itu adalah merupakan dosa besar. Iya. Ini
Antum ngapain jauh-jauh ke sini, nggak cuma mau tidur aja? Hah? Jangan tidur ya. Wa minha, faedah selanjutnya, masyru'iyatu an yanwiyal insan bijima'ihi alwalad. Disyariatkan seorang insan ketika bersetubuh dengan istrinya agar bisa punya anak dan memperbanyak anak. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa'tu harthakum, datangilah apa? Ladang kalian. Dan tujuannya tentunya kita berladang untuk apa, Pak? Untuk bisa menuai benih kita, supaya kemudian menjadi sebuah tanaman yang bisa kita petik. Nah, demikian pula ini menunjukkan bahwa seorang suami hendaklah ketika menjimai istrinya itu tujuannya adalah agar bisa punya anak yang nanti kelak bisa membela agama Allah, ya, menjadi ulama, menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk ya agama, masyarakat dan negara, ya. Aminha, faedah selanjutnya, annahu yanbaghi lil insan an yuhafidhu ala hadhil mar'ah allati udhifat lahu. Bahwa seorang suami hendaklah benar-benar menjaga ya istrinya. Ya. Kenapa? Karena Allah menyebutnya sebagai ladang. Kalau antum punya ladang, ya kira-kira apa yang antum lakukan terhadap ladang antum, Mbak? Pasti antum akan jaga kan? Bahkan antum akan pagari supaya tidak diambil sama ya orang lain. Antum berusaha bagaimana supaya ladang ini subur, ya, sehingga akhirnya antum harus beli berbagai macam alat untuk mencangkul lah, atau untuk apa namanya ya traktor ataupun yang lainnya, pokoknya supaya subur lah, ya dikasih apa namanya pupuknya dan yang lainnya. Kita betul-betul perhatikan. Maka sebagaimana kita juga memperhatikan ladang kita, maka kita pun harus memperhatikan istri kita, karena ia adalah amanah. Iya, tidak boleh disia-siakan ya akhwal Islam. Jadi antum, kita menikah itu Pak, bukan sebatas untuk menyalurkan syahwat dah selesai. Lah, tujuan utama daripada menikah itu apa? Selain menyalurkan syahwat, itu supaya kita bisa menegakkan agama Allah dalam rumah tangga kita. Ya, supaya kita bisa menjalankan ilmu yang kita telah pelajari dalam rumah tangga kita. Maka kita berusaha ya akhwal Islam ya, menjadi orang yang paling baik kepada istri kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik untuk istrinya, dan aku, kata Rasulullah, yang paling baik untuk istriku. Iya. Maminha, faidah selanjutnya, annahu yushra' lil mar'i an yuqaddima li nafsihi 'indal jima'. Bahwasanya disyariatkan bagi seseorang untuk mendahulukan untuk dirinya ketika ia bersetubuh. Karena Allah mengatakan waqaddimu li anfusikum. Ya, dahulukanlah untuk diri kalian, persembahkanlah untuk diri kalian, yaitu untuk agar ia bisa menaati Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya. Jadi dengan kita berjima, kita bersetubuh, tersalurkan syahwat kita, sehingga pada waktu itu kita ibadah pun jadi tenang, Pak. Coba antum yang syahwatnya yang enggak tersalurkan ya, mungkin sholat aja enggak khusyuk, Pak. Bahkan ada sebagian ikhwan ada yang bilang, Ustadz, saya pusing Ustadz. Iya. Kenapa? Karena syahwatnya enggak tersalurkan.
Kalau baca Quran katanya ngelihat ba kayak bibir, ngelihat ain kayak telinga. Ya. Jadi akhirnya dia nggak bisa khusyuk ibadah tuh Pak. Tapi dengan adanya menikah, kita bersetubuh, menyalurkan syahwat kita pada yang halal, maka saat itu pun, ya pada saat itulah kita diberikan ketenangan. Ibadah kita juga bisa fokus, ya. Itulah diantara nikmatnya menikah, ya. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa orang yang menikah itu sudah menyempurnakan sepertiga agamanya. Artinya dia bisa melaksanakan agamanya ya tanpa tergoda terhalang oleh syahwat yang menggebu-gebu itu. Atau setengah agamanya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Wa minha wujubu taqwallah. Di antara faedah ayat ini wajibnya bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah terhadap istri-istri kita. Bertakwa kepada Allah ya terhadap ya cara berjima kita. Jangan sampai mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minha faedah yang ke-9, wujubu muamalatil ahl hasba ma syara'ahu Allah lianna dzalika min taqwallah. Wajibnya bermuamalah dengan istri sesuai dengan syariat Allah. Kenapa? Karena itu termasuk takwa kepada Allah. Maka perhatikan wahai para suami, apa hak-hak istri yang harus kamu laksanakan? Rasulullah telah memberitahukan dalam hadis-hadisnya yang sahih bahwa di antara hak istri yang harus dilakukan oleh suami apa? Menafkahinya, memberikan perlindungan padanya. Ya. Sekarang ada suami yang malas cari nafkah, Pak. Bahkan malah istrinya yang cari nafkah keluar. Suaminya malah malas-malesan, dia di rumah aja nggak mau cari nafkah. Wallahi suami ini pertama dia sudah berdosa. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang apa? Suami. Kewajiban suami adalah mencari apa? Nafkah. Sudah gitu yang kedua dosa dia apa? Membiarkan istrinya mencari nafkah, keluar rumah, ikhtilat dengan laki-laki dan yang lain. Ya. Maka dari itu kalau keadaannya seperti ini, istri punya hak untuk cerai. Boleh dia minta cerai. Kenapa? Kan itu hak dia. Kan dalam Islam yang wajib mencari nafkah bukan istri. Yang wajib mencari nafkah siapa? Suami, akhwat Islam. Ya. Faedah selanjutnya, itsbatul ba'ts, penetapan akan adanya kebangkitan ya setelah kematian. Karena Allah mengatakan wa'lamu annakum mulaqu, ketahuilah sesungguhnya kalian kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ingatkan ini kepada kita semua, Pak, supaya kita tidak disibukkan oleh anak dan istri kita dari beribadah kepada Allah. Allah ingatkan ini, Pak, supaya kita ya bertanggung jawab kepada istri kita karena akan ditanya oleh Allah. Ingat, kamu akan bertemu dengan Allah. Artinya Allah akan mempertanyakan kamu tentang tugasmu sebagai seorang suami. Karena Rasulullah SAW sabda, ya, ala inna kullakum ra'in, kullukum ra'in. Semua kalian adalah ra'in, pengurus. Ya. Seorang suami dia sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Kepemimpinannya tersebut. Maka Allah ingatkan bahwa kalian kelak akan bertemu dengan Allah.
Dan Allah pasti akan mempertanyakan semua yang kita lakukan di dunia ini, ya akhi. Iya, sedetail-detailnya. Wa minha faedah selanjutnya isbatu ru'yatillah. Penetapan bahwasanya kita akan melihat Allah nanti pada hari kiamat. Itu kaum mukminin. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa'lamu annakum mulaquh. Ketahuilah bahwa kalian akan bertemu dengan Allah. Ya, yang namanya bertemu, ya kata beliau, berkonsekuensi kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya tentunya ya akhul Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mempunyai keyakinan bahwa kelak kaum mukminin akan melihat Allah di dua tempat. Yang pertama di padang mahsyar, yang kedua di mana? Di dalam surga. Iya. Wa minha faidah yang ke-12. Tahdidul insan minal mukhalafah. Ancaman Allah terhadap ya kita, jangan sampai kita menyelisihi perintah Allah. Li'annahu lamma amara bittaqwa, ketika Allah menyuruh kita bertakwa, Allah berfirman wa'lamu annakum mulaqu. Ketahuilah bahwasanya kamu akan bertemu dengan Allah. Jika kamu tidak bertakwa kepada Allah pada istri-istri kalian, ingat kamu akan bertemu dengan Allah. Ini ancaman, Pak. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha faidah selanjutnya yang ke-13. Anna minal balaghah idza akhbarta insanan bi amrin ham an tuqaddim baina yaday al-khabar ma yaqtadhi intibahahu. Nah, di antara termasuk balaghah ya, itu kamu ketika hendak mengabarkan seseorang tentang perkara yang penting, maka kamu memberikan muqaddimah dulu. Ya. Memberikan muqaddimah dulu supaya dia siap untuk menerima perkara yang penting itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan di sini wa'lamu, ketahuilah. Lalu Allah mengatakan apa? Annakum mulaqu, bahwasanya kalian akan bertemu dengan Allah. Maka Allah ingin ya memberitahu sebuah perkara yang penting dan sangat penting, itu bahwasanya kita semua akan bertemu dengan Allah. Maka Allah mengatakan wa'lamu, ketahuilah. Ya. Faedah yang ke-14 minha annal mu'minina najuna inda mulaqatillah. Wa kaum mukminin kelak mereka akan selamat ketika bertemu dengan Allah. Karena Allah mengatakan wa'lamu annakum mulaqu, ya wa'lamu annakum mulaqullah. Wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Ketahuilah sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang beriman yang akan selamat nanti ketika bertemu dengan Allah. Adapun orang yang tidak beriman tidak akan selamat. Akhul Islam, ya. Nah, tentunya seorang mukmin, akhi, yang dia pikirkan adalah keselamatan dia dalam kehidupan akhirat. Bukan sebatas kita bagaimana bisa selamat di dunia ini, Pak. Bagaimana kita merasa aman di dunia ini. Bagaimana supaya kita bisa nikmat di dunia ini. Kita bisa tidur enak, bisa kenyang. Tapi seorang mukmin yang dia pikirkan yang paling utama adalah bagaimana saya bisa apa? Ya, selamat nanti di akhirat. Saya bisa tidur enak, bisa dapat kenikmatan di akhirat. Itu yang terpenting, saudara. Iya. Faedah yang ke-15. Wa minha annal bisyarata lil mu'minina mutlaqah.
Faedah selanjutnya bahwa pemberian kabar gembira kepada kaum mukminin itu sifatnya mutlak, sempurna. Kenapa? Karena Allah mengatakan wabasyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada kaum mukminin. Dan ini menunjukkan, akhi, kita tidak boleh nakut-nakutin kaum mukminin, Mbak. Karena perintah Allah untuk memberi kabar gembira kepada kaum mukminin berarti kebalikannya apa? Tidak boleh nakut-nakutin, tidak boleh menyebarkan berita yang menakutkan, berita yang menyedihkan. Tapi berikan kabar gembira. Makanya dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Yaitu surur, kegembiraan yang kamu masukkan ke hati seorang mukmin. Ketika kita melihat saudara kita sedang sedih, kita berusaha untuk hibur agar dia mau bisa gembira dia. Ketika kita mendapatkan teman kita yang sedang susah, hibur agar dia gembira. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, wabasyiril mu'minin. Berikan kabar gembira kepada siapa? Kaum mukminin. Ada enggak yang bisa ngingetin di belakang supaya berhenti dulu? Tolong diingatkan berhenti dulu gitu. Nanti di habis Isya dilanjutkan. Wamina faedah yang ke-16. Annal bisyarata lil mu'minina fid dunya wa fil akhirah. Bahwa kabar gembira untuk kaum mukminin bukan hanya di dunia, bahkan juga di mana? Di akhirat. Allah memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin di dunia dengan apa? Ya, dengan inayah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dengan pertolongan Allah kepada mereka. Dengan taufik dan hidayah kepada mereka. Dan di akhirat Allah pun memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin dengan apa? Dengan janji berupa surganya dan keridhaannya dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Masya Allah, Alhamdulillah, ya ketika kita dijadikan sebagai seorang mukmin, ya, yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, yang menjauhkan kemaksiatan, bersyukur kepada Allah ya akhal Islam. Wa minha, faedah selanjutnya yang ke-17, tahdziru ghairil mu'minin min hadhil mulaqah. Peringatan untuk orang-orang yang tidak beriman. Ya, tentang beratnya keadaan mereka nanti saat bertemu dengan Allah. Makanya nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan seluruh manusia dari kuburan mereka, Pak. Apa kata orang kafir di hari itu? Hadza yaumun asir. Ini hari yang sangat berat sekali. Maka saat itulah orang-orang kafirin berharap dan minta dikembalikan lagi ke dunia. Ya. Mereka berharap supaya dikembalikan lagi ke dunia bisa beramal soleh. Di saat itulah penyesalan mereka luar biasa sekali. Ternyata yang dikabarkan oleh para rasul itu benar. Ya. Makanya akal Islam, maka dari itulah ya, bergembiralah orang-orang yang beriman, ya, yang terus mempertahankan keimanannya sampai dia meninggal dunia. Wa minha fadilatul iman. Di antara faedah ayat ini itu keutamaan iman kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang beriman diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Pak, orang beriman itu lebih gembira dengan
janji Allah. Orang beriman itu lebih gembira dengan pahala akhirat, Pak, dibandingkan dia dengan pahala dunia. Karena banyak di antara kita terkadang ya lebih semangat kepada pahala dunia, Pak. Kalau ada keuntungan dunianya semangat tuh, Pak. Tapi kalau nggak ada keuntungan dunianya nggak semangat. Orang seperti ini akibat daripada menganggap seakan-akan dunia segala-galanya, Pak. Orang beriman enggak. Orang beriman yang memang jujur keimanannya, semangat kalau di situ ada pahala yang besar. Semangat dia kepada segala macam kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman sadar yang namanya kesenangan dunia sementara. Ya enggak selama-lamanya. Senikmat-nikmatnya dunia kecil dibandingkan dengan kenikmatan surga Allah ya Azza wa Jal. Makanya dari itulah ya akal Islam ya, tanda orang yang beriman dan jujur keimanannya dia ya berusaha semangat terus dalam perkara-perkara yang bermanfaat untuk hidupnya. Kemudian kita masuk ke ayat selanjutnya. Ayat ya 224. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. Ya وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian dengan nama Allah penghalang untuk berbuat kebaikan. Ya. Kata Syekh Utsaimin menafsirkan maknanya, ya. Aila tasiru al-halif billah mu'taridan bainakum wa bainal birr wat taqwa wal islah bainan nas. Makna ayat ini artinya, jangan kamu jadikan sumpah kalian dengan nama Allah itu malah mencegah kalian dari berbuat apa? Kebaikan. Antabarru, ya untuk berbuat kebaikan, watattaku, untuk berbuat ketakwaan, watuslihu bainan nas, dan untuk memperbaiki islah di antara manusia. Ya wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, artinya jangan sampai ya ada orang bersumpah demi Allah, ya saya tidak akan melakukan ini dan itu. Akhirnya sumpahnya mencegah ia dari perbuatan apa? Kebaikan. Padahal kan ketika kita bersumpah harusnya kan, karena kan yang namanya orang yang bersumpah bawa-bawa nama Allah tidak, Pak? Bawa-bawa nama Allah. Maka seharusnya ketika kita bersumpah membawa nama Allah, justru harusnya kita untuk kebaikan, menambah kebaikan kita. Faedah ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah nahyul insan an ja'al yamin mani'atan law min fi'lil bar min fi'lil bir wat taqwa wal islahi bainan nas. Terlarang ya seorang manusia menjadikan sumpahnya itu untuk mencegah dari perbuatan kebaikan, ketakwaan dan mendamaikan manusia. Ya, itu hukumnya terlarang, Pak, enggak boleh. Karena Allah mengatakan wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan sekali-kali kamu jadikan sumpah kalian dengan nama Allah mencegah kalian untuk berbuat kebaikan. Dan ini larangan, Pak. Yang namanya larangan hukumnya apa? Ya haram. Tidak boleh dikatakan makruh kecuali ada dalil. Ya. Maka sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha
fakaffir an yaminika wa'til ladzi huwa khair. Kalau kamu bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan suatu perbuatan, lalu kemudian kamu melihat ada perbuatan yang lebih baik dari itu, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan datangilah perbuatan yang lebih baik tersebut. Iya. Artinya kalau kita sudah bersumpah demi Allah, ya, saya mau pergi umroh. Jadi kalau sudah berkata sumpah, wajib melaksanakan tidak, Pak? Wajib melaksanakan. Tapi ternyata ada sesuatu misalnya yang pahalanya jauh lebih besar daripada apa? Umroh. Misalnya umrohnya dia itu umroh yang sunnah, bukan umroh yang wajib. Namun ada sesuatu yang sifatnya wajib dan lebih besar pahalanya daripada umroh yang sifatnya apa? Sunnah. Maka jangan sampai gara-gara kita sudah bersumpah, akhirnya itu mencegah kita untuk mendatangi yang lebih baik, yang lebih besar pahalanya. Jadi gimana dong? Ya sudah, bayar sumpahmu. Bayar denda sumpah itu apa, Pak? Kafarat sumpah itu apa? Ada yang tahu? Hah? Itu memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Ya kalau tidak bisa, maka berpuasa 3 hari. Ya, udah bayar kafarat sumpahmu, kemudian datangi yang lebih baik tersebut. Nah, ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Aminha faedah selanjutnya, al-hathu 'alal birri wat taqwa wal islah bainan nas. Itu anjuran untuk kita berbuat kebaikan, ketakwaan, dan berbuat islah di antara manusia. Kenapa? Karena di sini Allah melarang kita bersumpah dengan nama Allah. Jangan sampai sumpah kita itu mencegah kita berbuat apa? Kebaikan. Kalau sumpah dengan nama Allah saja tidak boleh menjadi penghalang, Pak. Bagaimana bagaimana dengan selain sumpah? Gara-gara mau nonton final sepak bola, akhirnya tercegah dari kebaikan. Ya. Nonton apa tahajud. Tahajud gampang, besok juga bisa. Kalau nonton kan ini sekali-kalinya nih, kapan lagi nih? Kita katakan, ya akhi, antum memang yakin besok masih ada ajal antum? Mungkin antum ketika nonton mati. Siapa yang menjamin? Iya. Coba bayangkan ya, bersumpah dengan nama Allah itu agung tidak, Pak? Agung. Kalau itu saja tidak boleh mencegah kita dari perbuatan apa? Kebaikan. Apalagi yang selain sumpah. Maka dari itu ya akhal Islam, ya, seorang mukmin jangan sampai disibukkan oleh sesuatu yang mencegah dia dari perbuatan kebaikan, Pak. Jangan sampai. Karena kan terkadang ya akhal Islam, kita ada sesuatu yang asyik di hati kita dan sifatnya mubah. Gara-gara kita sedang asyik, contoh misalnya keasyikan dengan game. Gara-gara asyik main game, akhirnya mencegah kita dari banyak kebaikan. Mencegah kita dari baca buku, mencegah kita dari mendengar ceramah, mencegah kita dari membaca Al-Quranul Karim. Dan banyak lagi kebaikan yang kalau dia lakukan kebaikan itu pada saat itu, dia akan dapat pahala besar.
Tapi gara-gara game ia tercegah dari banyak kebaikan. Rugi nggak Pak kira-kira Pak? Ya, orang yang berpikir dengan cerdas pasti akan berkata apa? Rugi. Saya sudah terluput dari banyak kebaikan hanya karena untuk sesuatu yang tidak berpahala sama sekali. Untuk sesuatu yang mubah. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam, jangan sampai ya hal-hal yang membuat kita asyik itu menghalangi kita dari banyak kebaikan-kebaikan, amalan-amalan saleh. Karena kita hidup di dunia sebentar, Pak. Umur kita pun juga tidak ada yang menjamin bakalan panjang. Wajiban kita tentunya berusaha bersungguh-sungguh menggunakan waktu-waktu kita dalam ketakwaan, ketaatan, ya, dan yang lainnya. Faedah selanjutnya wa minha fadilatul islah bainan nas. Keutamaan ya mendamaikan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ mengkhususkan ya setelah berbuatan kebaikan, takwa, lalu Allah menyebutkan apa? Wa tuslihu bainan nas. Dan kamu memperbaiki hubungan manusia. Ya. Karena akhi, memperbaiki hubungan manusia itu luar biasa, Pak. Kata beliau, wala raiba annal islah bainan nas mil umuril hammah. Tidak ragu lagi bahwa memperbaiki hubungan manusia itu perkara yang sangat penting sekali, urgen sekali. Lima fihi min ra'bis sada' walam misya'ath wa jam'is syamal. Karena itu sama saja memperbaiki sesuatu yang retak. Antum kalau punya teman kok bermusuhan ya, nggak mau baik-baikan, kenapa ini? Kalau ketemu berpaling, yang ini berkepaling, ini yang berpaling, maka yang antum pikirkan saat itu apa? Bagaimana saya mendamaikan dua orang ini? Bukan malah kita membantu salah satunya, ya, untuk menjelek-jelekan yang lain. Jangan. Yang kita pikirkan bagaimana dua muslim ini baik lagi loh hubungannya loh. Kasihan Pak, muslim yang retak hubungannya itu rugi banget buat dua orang ini Pak. Apa kerugiannya? Kerugian yang pertama, agamanya tercukur. Kata Rasulullah SAW, fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Sesungguhnya rusaknya hubungan sesama muslim itu ialah pencukur. Haliqatuddin, itu pencukur agamanya. Agamanya tercukur. Yang kedua, amalannya belum naik kepada Allah. Belum ia mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Karena disebutkan dalam hadis bahwa setiap hari Senin dan Kamis amalan-amalan hamba itu ditampakkan kepada Allah. Ya, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Rasulullah SAW, dua muslim yang bertengkar. Maka Allah berfirman, anziru hadain, tangguhkan dua orang ini hatta yastaliha, sampai keduanya damai. Kasihan, hanya karena masalah dunia nggak bertegur apa? Sapa. Maka kita sebagai orang yang saling mencintai karena Allah, Pak, ketika melihat saudara kita, teman kita yang melakukan perbuatan yang merugikan agamanya dan keimanannya, tentu kita ingin bagaimana supaya mereka apa? Ya, islah lagi. Kita nasihati dia, kita takut-takuti dia. Tapi terkadang Pak, maaf,
Ada sebagian ikhwah berkata begini, iya saya sudah maafkan kok, tapi untuk memperbaiki hubungan nanti deh. Kata Syekh Utsaimin, ini orang tertipu. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa? Memperbaiki hubungan itu wajib dan memaafkan itu hukumnya sunnah. Memaafkan itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi memperbaiki hubungan hukumnya apa? Wajib. Terus dia berkata, saya sudah memaafkan, tapi untuk memperbaiki hubungan nanti. Kita katakan kamu ini memilih yang sunnah, membuang yang wajib. Salah besar. Yang benar kamu perbaiki hubungan. Masalah kamu memaafkan nggak, nanti nomor 2 itu. Yang terpenting perbaiki hubungan dengan dia. Supaya apa? Supaya agama kamu tidak tercukur. Iya. Kasihan. Memang ya akhi, yang berhubungan dengan masalah hati itu memang berat, Pak. Mungkin karena hati kita sudah terluka, ya. Kita kesel sama teman kita, mungkin dia yang sudah melukai hati kita. Akhirnya untuk memperbaiki hubungan kayaknya berat begitu. Ya, padahal di saat berat itulah pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu semakin berat, semakin besar ya pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan semakin ringan ya semakin kecil juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa yakum. Faedah yang selanjutnya, yang kelima, isbatu ismaini min asma'illah, as-sami' wal basir. Penetapan 2 nama Allah, itu bahwasanya Allah Sami', Maha mendengar, Basir, Maha melihat. Dan Allah menutup ayat ini dengan kata-kata sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu mengandung apa, Pak? Ancaman. Ya. Ketahuilah sesungguhnya Allah mendengar perbuatan kalian, mendengar perkataan kalian dan ucapan kalian yang bersumpah, dan Allah melihat perbuatan kalian tersebut. Maka jangan sekali-kali kalian jadikan sumpah mencegah kalian untuk berbuat apa? Kebaikan, ketakwaan, dan mendamaikan manusia. Jangan sampai, karena Allah Maha mendengar, Maha melihat, maka kewajiban kita ya waspadalah. Ingat, walaupun kita sedang sendirian, Allah tahu. Kita aja Pak kalau di dalam ruangan sendirian, tapi ada CCTV. Ada CCTV nih, di pojok-pojok ruangan ada CCTV. Kira-kira antum hati-hati nggak, Pak? Hati-hati. Dan terkadang, maaf, kita lebih takut sama CCTV daripada sama Allah. Kalau CCTV ya melihat antum secara lahiriah aja, tapi Allah melihat bukan cuma lahiriah kita, apa yang ada di batin kita pun Allah tahu. Allah Maha tahu. Maka dari itu ya akhi, ya kita harusnya lebih takut kepada Allah daripada takut kepada CCTV. Karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Ya. Sudah masuk Isya belum? Belum ya? 1 menit lagi. Allah Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya 225.
La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidaklah memberikan sanksi kepada sesuatu yang lagun dalam sumpah-sumpah kalian. Lagun itu artinya sia-sia, Pak. Dalam sumpah maksudnya gimana? Maksudnya kata Syekh Utsaimin rahimallah ya, al-murad huna al-yamin allati la yaqsiduhal halif. Sumpah tapi orangnya tidak ada niat untuk bersumpah. Dalam artian jadi kebiasaan. Terkadang ada orang, Pak, kebiasaan kalau ngomong pakai wallah. Wallahi, wallahi, dikit-dikit wallahi gitu kan. Antum lihat orang Arab Saudi sering begitu. Tapi tidak ada niat untuk apa? Bersumpah, tidak ada niat. Hanya sebatas kebiasaan ngomong aja. Wallahi, wallahi. Maka yang seperti ini tidak akan dinilai oleh Allah. Allah tidak akan memberikan sanksi ya kepada ucapan yang tidak diniatkan seperti itu. Faham tidak, Pak? Maka dari itu kata Syekhul Islam Taimiyah, kalau ada orang yang mengucapkan talak kepada istrinya, Pak, ya sementara ia tidak ada niat untuk mentalak, tidak jatuh talak. Berdasarkan ayat ini. Iya. Kenapa? Karena yang dilihat adalah niatnya. Yang dilihat apa? Niatnya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi yang Allah sanksi adalah yang dilakukan oleh hati-hati kalian secara sengaja. Ya. Makanya orang yang tidak sengaja, yang tidak berniat masih dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sudah berniat dan sengaja, Allah Maha tahu atas niat-niat dia. Baik, nanti insyaallah ayat 225 ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.